Selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Wow, semangat ya, luar biasa. Iya, Kak. Karena masih pagi ya, harus semangat. Iya, Kak. Semangat. Salam berjumpa kembali di kelas ini. Sungguh luar biasanya untuk pertemuan kita minggu lalu ya. Sebelum Bapak Guru menjelaskan materi kita pada hari ini, marilah kita menghafali dengan doa ya. Itu yang paling penting. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas perjumpaan kasih-Mu. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami sepanjang hidup kami ini. Pada kesempatan ini kami akan memulai KBM kami bersama. Kiranya kasih-Mu menuntun kami supaya prosesnya dapat berjalan dengan baik. Engkau kami puji, kini esok sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, materi minggu lalu sampai di mana ya? Ada yang masih ingat? Terakhir kali mau membahas tentang pribadi unik, Pak, tapi karena waktunya mepet jadi minggu ini bilang, Pak. Oh, berarti pribadi yang unik. Berarti hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang memwartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Ya, siapa? Nah, memwartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Mungkin dalam benak teman-temannya sudah tahu arti mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Mungkin ada yang tahu maknanya dan artinya. Saya kurang mengerti sih, Pak. Mewartakan kerajaan ini saya ada di dalam pikiran saya kerja di sebuah rumah istana. Apakah seperti itu? Mewartakan istana atau bagaimana boleh? Oke. Memwartakan kerajaan Allah itu bukan semata-mata dia itu seperti kerajaan besar. Ada pangeran di dalamnya, ada raja, ada permaisuri, ada dayang dan manusia lainnya. Tetapi kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dunia ini untuk memerintah dengan kasih dan keadilan melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia. Mungkin teman-teman pernah dengar Yesus sering berkata, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah itu sudah dekat dalam kehidupan manusia. Tapi manusia yang selalu menuntut diri. Nah, siapa yang tahu Yesus di sini? Tahu? Ya, tahu. Oke, tahu. Kalau kita mengenal Yesus, berarti jalan-jalannya juga kita kenali. Dan juga yang paling penting di sini yaitu bagaimana kerajaan itu nyata dan nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Oke. Berikutnya itu, mengapa penting memwartakan kerajaan Allah? Mengapa begitu penting untuk memwartakan kerajaan Allah? Mungkin ada yang tahu? Supaya kita saling mengasihi, saling peduli. Oke, saling mengasihi, saling peduli, Memiliki pengharapan. Oke. Oke. Mengapa penting mengatakan pengalaman itu supaya kita mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Yesus sebelum kita suci atau yang sudah terang suci, maka kita harus mengimplementasikannya kepada sesama atau dalam dunia. Oke, supaya kita bukan hanya mendengarkan pewartaan Kristus, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari atau mengimplementasikannya. Nah, kepada teman-teman sungguh luar biasa. Dan mengapa penting memwartakan kerajaan Allah itu? Yang pertama itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat.